proker-proker di dalam lab itu apa aja? Apakah ada? Oke, jadi di lab SAG itu apa sih? SAG, ada tau nggak bayangan SAG? Betul. Apa artinya? Ya, jadi SAG itu ada sistem arsitektur governance, atau yang bisa dibilang kalau kata apa ya, kata cutting atau bahkan teman-teman dari angkatan 20, 21, 19, angkatan tahun 20 ya maksudnya, kan 20, 21, 19. SAG itu larian teman-teman yang nggak suka ngoding gitu. Dari dulu tuh dia bilang, kan ada ya yang ngoding udah pada OP kan, ngodingan itu ya. Nah itu tuh pusing nih ngoding nih, ke lab SAG aja lah gitu. Ternyata makin pusing ngoding doang. Jadi di lab SAG itu atau sistem arsitektur governance, sekarang ada kalau sekarang semester 3 ya. Semester 3 itu ada satu mata kuliah yang ada di naungan lab SAG sendiri. Yang tahu nggak? PPB. Ya betul, PPB. Udah praktikum belum? Belum. Oh, belum. Kalau nggak salah praktikumnya bisnis ITS kalau dari tahun ke tahun sih masih lama. Nah di situ tuh udah sampai mana? Oh iya, PPNet. Nah nanti di PPB itu sendiri kalian juga bisa ntar belajar namanya aplikasi Bizagi. Terus ya visual paradigm gitu. Jadi itu tuh aplikasi apa sih? Aku ada nanya deh, salah satu dari kalian PPB itu belajar tentang apa sih? Ya, bisa dijelasin lagi nggak proses bisnis kayak gimana? Rancangan yang disusun buat proses bisnis itu Kak, bisa kayak value chain-nya, kemudian diteliti lagi kayak supply chain-nya gitu mungkin. Ya, kurang lebih betul sih seperti itu. Jadi proses bisnis itu PPB itu pemodelan proses bisnis. Ada pemodelannya tuh. Itu nanti kita ngebahas tentang cara ngebuat si proses itu, atau yang bisa kita bilang itu probis lah. Probisnya kayak gimana? Probisnya itu ada nggak yang punya gambaran probis itu kayak gimana? Atau proses bisnis itu kayak gimana? Ya, probis itu kayak gimana gitu? Dari kan udah belajar PPB. Probis tuh bayangan kalian tuh gimana sih? Enggak? Ya, nggak apa-apa salah. Kita juga sharing session ya. Ada yang tahu? Nah, gimana tuh beli jam? Jadi dari Indomie dia kan pasti kan ada permintaan dari customer. Terus kemudian setelah itu dari permintaan customer dia tuh menganalisis si perusahaannya menganalisis customer tuh pengen ambil yang kayak gimana sih gitu. Terus setelah itu dia kan akhirnya mengidentifikasi apa aja nih bahan bakunya, raw materialsnya itu apa aja gitu buat Indomie. Nah setelah itu dia mengambil vendor misal tepung atau apa-apanya, terus kemudian juga terus habis itu masuklah ke tahap operationnya, dibuatlah Indomie ini, terus kemudian Indomie ini didistribusikan, terus habis itu sampai kepada customer kembali, intinya dari customer untuk customer. Oke. Udah lumayan lengkap sih, udah bisa bilang udah lengkap lah. Bayangan dari probis itu kayak gimana, atau dari Bang Tony ada nggak contoh gampangnya gitu? Kalau ada mungkin ada yang masih belum kebayang. Oke, jadi bener, jadi kayak cara mengolah itu prosesnya gimana? Contohnya, contoh gampangnya lagi ya, itu kan dari customer ke customer. Atau kita bisa dibilang kalau kayak cara kita ngebuat suatu bahan di pabrik pabrik Indomie deh. Kita pertama startnya itu menyiapkan barang, terus itu diproduksi sampai akhirnya itu di packing, nanti itu selesai seperti itu. Jadi kita membuat, kalau kita tanpa si probis ini ada, hanya bilang kayak nanti kalian habis menyiapkan bahan taruh di sini ya, terus di sini ya, itu kan kayak
cuman mulut ke mulut aja, kayak nggak kebayang nih, pasti nggak semua kebayang, mungkin ada beberapa orang yang bisa nangkap si omongan tersebut, wah begini nih caranya. Cuman kalau Probis itu mempermudah lagi tuh, kayak gimana caranya kita sesuai prosedur kayak pasti ada SOP-nya, itu bisa kelihatan. Jadi gunanya si Probis ini sendiri itu pastinya untuk memastikan semua berjalan dengan apa yang diinginkan, semisal si pabrik tersebut atau si produsen atau si pembuat suatu barang tersebut, seperti itu sih. Nah, lebih lengkapnya lagi, SAG itu nggak cuman ngebahas tentang proses bisnisnya, ada juga ngebahas tentang kayak yang tadi SOP, terus ada lagi yang dari suatu bisnis tersebut bisa quality control, terus ada lagi kayak risk management, kayak resiko di suatu bisnis itu ada kayak seperti apa. Nah, jadi di SAG itu mainannya apa sih Bang? Kalau kayak GST sendiri kan ngoding-ngodingan ya. Ngoding-ngodingan sendiri itu kan mainannya kayak ngoding terus pakai tools VS Code. Ada yang tau VS Code kan? Nah, VS Code kalau ini nih mainnya apa sih? Mainnya ada namanya itu sih TOGAF, betul. Itu nanti kalian bakal belajar di semester 5 di mata kuliah EA. Ada TOGAF, terus ada lagi COBIT. Itu isinya gimana sih Bang? Isinya tuh lebih ke dalam chart atau table sendiri, terus ada lagi value chart, tau nggak yang panjang terus ada segitiga. Iya. Nah itu tuh lebih mendalami tentang itu, terus lebih ke apa ya? Lebih ke wawancara kepada suatu stakeholder, terus kayak bertanya mengenai suatu bisnis itu ada kurangnya apa yang butuh diperbaiki, dan solusi apa sih yang kita berikan kepada suatu perusahaan tersebut, seperti itu sih. Jadi mainnya lebih ke ya seperti itu sih, jadi nggak hanya teknikal sama juga analis, itu juga masuk ke dalam si lab SAG itu sih, gitu. Itu sih kurang lebih. Divisi di divisi lab SAG sendiri khususnya kita ngebahas ke asisten lab ya, karena asisten lab itu oh iya, taruh ada aslab, ada asprak, ada yang tahu nggak kayak gitu? Tahu kan? Asprak tahu kan? Nah, jadi di S1 di sistem informasi ini khususnya Telkom itu ada yang namanya aslab, ada yang namanya asprak. Apa sih Bang bedanya? Bedanya itu kalau asprak yang terjun langsung ke kalian untuk mengajar, untuk ngebantu kalian untuk sesi teknikalnya atau sesi praktikumnya sendiri di suatu ya mata kuliah. Kalau aslab itu gunanya apa? Gunanya itu mengadakan acara. Kalian pernah nggak ngeliat kayak kemarin tuh ada nggak ya lab? Oh, aku nggak tahu deh kalau lab lain. Cuman kalau lab SAG kemarin baru aja 2 hari lalu, hari Jumat baru aja ngadain only class tentang belajar untuk angkatan 21 bang kakak kalian untuk belajar tentang praktikum EA sendiri, karena minggu depan mereka itu udah baru masuk untuk praktikum EA sendiri. Jadi langsung terjun langsung sama aspraknya, belajar langsung, bisa tanya jawab langsung sebelum minggu depan masuk ke praktikumnya, kayak gitu. Itu salah satu apa tadi namanya, divisi ya? Iya. Ya, divisi yang ada di atas itu. Itu di divisi apa? Di aslab itu masuk ke divisi itu kan? Dari grup ada lagi. Oh, iya. Ada lagi banyak nih. Jadi di SAG ada riset laboratori, ada laboratori praktikum, sama ada lagi ya sama SAG study group nih. Study group itu biasanya yang ingin masuk ke angkatan semester 3, semester 4 gitu loh. Nanti semester 5 itu kalian baru bisa terjun ke asisten praktikum, asisten laboratorium, kayak gitu. Itu satu, ada divisi bukan divisi, jadi lebih ke bagian dari SAG sendiri, study group. Terus ada lagi MRP Bang Tony, NPR ya, NPR. Terus ada lagi
Profession itu isinya kurang lebih mengadakan kuliah umum. Kalian pernah nggak kuliah umum? Pernah. Nah kan, ya kuliah umum gitu. Apalagi bang? Iya, ada community service atau pengabdian masyarakat, Bang Rido. Sebenarnya aku juga, mereka lagi apa ya, lagi bimbingan online. Sebenarnya aku juga, cuman aku biarin ke Bang Rido. Terus ada lagi CS, terus profession udah. Certification juga, nanti kalian di semester 7 juga bakal mengambil mata kuliah sertifikasi. Dan spill sedikit, banyak ngeluarin duit buat satu mata kuliah itu doang. Ya, bisa berapa? 1 juta sampai 2 juta, bahkan ada yang 10 juta kalau ini pengen internasional gitu. Itu cuman demi untuk dapat lulus tuh satu mata kuliah gitu. Kayak gitu, kayak duit sih pasti. Ada lagi divisi kan tuh apa sih? R&D atau Research and Development. Mereka itu job desk-nya untuk mengadakan kuliah community kayak gitu. Terus aku sendiri yang bertugas menjadi wakil koordinator, tugasnya adalah untuk membimbing teman-teman astraknya. Jadi astrak itu langsung bekerja sama lah sama aku lah untuk mengadakan sistem praktikum, pembuatan modul dan lain-lain gitu. Nanti koordinatornya bersama aku sendiri gitu. Terus koordinator, apa gunanya koordinator? Ya ngadain mereka kegiatan semua yang di SAG, butuh tanda tangannya dia, butuh koordinator dari dia, butuh butuh langsung lah. Ada validasi untuk validasinya sebelum ke atas seperti itu. Itu sih kurang lebih. Ya. Selain di luar proker sama divisi, apa sih kegiatan sehari-hari mungkin rapat atau apa di lab? Kegiatan yang berjalan ya, kegiatan yang kita lakuin sebenarnya sama kalian, cuman paling bedanya setiap hari Jumat kita ada untuk evaluasi untuk aslab atau bisa dibilang biweekly, ada semut merah ya. Nah, oke. Terus setiap hari Jumat, terus sisanya itu paling ya kalau ada meet bareng yang ada kemarin itu kalau nggak salah ada kuliah umum ya, panitia kuliah umum. Ada nggak yang ikut di sini kemarin tuh? Soalnya yang ikut angkatan 22. Kalian angkatan 22 kan? Ada nggak? Ada ya? Ada kemarin itu, jadi lab SAG buat oprek rekrutmen untuk mencari panitia kuliah umum mata kuliah tata kelola ya gitu sih. Udah. Itu aja sih.